Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Akhirnya generasi ketiga, generasi terbaru dari All New NMAX resmi diluncurkan dengan beberapa ubahan penting, baik dari eksterior, fitur, dan juga peningkatan performa yang sekarang pakai embel-embel turbo. Kita akan bedah apa saja yang ada dan unsur kebaruan dari NMAX terbaru ini. So, check this out. Nah teman-teman, kita awali dari bagian depan lebih dulu. Ini salah satu ubahan yang cukup besar yang ada pada generasi terbaru dari All New Yamaha NMAX. Sekarang mengemas desain headlamp yang lebih sporty, misterius, menggunakan dua buah Pro G LED ataupun sekarang anak-anak nyebutnya sebagai lampu bilet ya. Lalu juga dipemanis dengan lampu DRL dan juga ada penambahan lampu sen yang seluruhnya sudah mengadopsi teknologi LED. Dari bagian depan memang bentuk wajahnya berubah, termasuk juga di bagian sayap kiri dan kanan sekarang tampil lebih dinamis dan punya sedikit DNA seperti kakaknya Yamaha X-Max. Windshield masih sama, pakai warna hitam seperti ini dengan desain spakbor yang juga berubah, lagi-lagi mirip dengan Yamaha X-Max. Nah, untuk suspensi masih sama dengan teleskopik, dengan balutan ban yang lagi-lagi sama. Ini adalah desain yang sama seperti generasi awal di Yamaha NMAX pada 10 tahun lalu dengan 13 inci depan belakang. Yang di depan pakai ukuran 110/70, sementara yang di belakang pakai ukuran 130/70. Tapi untuk membuat tampilannya lebih manis, teman-teman bisa lihat ini ada detail-detail warna ataupun grafis seperti karbon di bagian shroud dan di bagian belakang spakbor di Yamaha NMAX terbaru ini. Dan untuk pengeremannya sudah dikawal dengan pengereman ABS dual channel di bagian depan dan juga di bagian belakang. Sekarang kita akan lihat tampilan samping. Jadi teman-teman, ada beberapa varian ditawarkan oleh Yamaha untuk produk terbarunya Yamaha NMAX. Mulai dari Neo, lalu juga ada yang Turbo, Tex-Max seperti yang ini, dan varian terbatas Tex-Max Ultimate. Jadi ada beberapa perbedaan baik dari fitur, terutama fitur ya, dan juga imbuhan turbo yang ditanam pada motor ini. Sekarang kita akan langsung ke bagian sampingnya. Desainnya sebenarnya masih sama seperti NMAX sebelumnya ya, menawarkan sebuah maxi yang nyaman, lalu juga stang lebar. Tapi ada perubahan di bagian bodi sini. Sekarang dia lebih dibuat sedikit keluar dan juga berotot dengan tarikan garis yang lebih dinamis. Termasuk di joknya, ini adalah varian Tex-Max menggunakan desain jok yang lebih premium. Jadi berembos NMAX seperti ini dan juga ada jahitan stitching warna kuning. Ini jadi pembeda antara varian-varian di bawahnya seperti Turbo ataupun yang varian Neo, baik Neo standar dan juga Neo yang S version. Lalu juga masih mengemas konfigurasi tempat duduk yang nyaman karena bisa selonjoran dan juga secara normal. Segitiga yang nyaman tetap ditawarkan pada generasi terbaru NMAX ini. Termasuk juga penggunaan Delta Box yang jadi salah satu ciri khas dari NMAX dari awal generasi pertamanya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya juga karena ada ubahan dibandingkan varian sebelum All New NMAX ini. Nah teman-teman lihat, ini desainnya sekarang jadi lebih, emang kelihatan sedikit lebih kaku, tapi ini lebih futuristik dibandingkan model sebelumnya. Sudah pakai penerangan LED dan juga lampu sen yang dibuat terpisah sedikit dibuat ke bawah seperti ini. Dan sudah lagi-lagi full LED, baik di depan dan juga belakangnya. Secara keseluruhan memang desain spakbornya masih sama, yang sudah dilengkapi dengan komponen mata kucing. Lalu juga komponen subtank masih tersemat dengan pengaturan preload nih. Teman-teman bisa atur secara mudah dengan obeng ya di sini untuk mengatur kekerasan dari suspensinya. Lalu juga untuk bagian spakbor masih sama ya desainnya seperti ini, nggak ada yang berbeda baik di komponen knalpot dan juga di komponen radiatornya berbeda teman-teman. Desainnya lebih cover ya. Ini lebih dibuat sedikit lebar dengan silip-silip seperti ini dengan visual bahan kasar motif karbon. Nah, motif karbonnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Desainnya menarik. Ini hadir di bagian belakang spakbor. Sampai nanti kita akan lihat ada di tepian kisi-kisi di bagasinya. Nah, teman-teman, ini adalah layout dari bagasinya. Masih sama, kapasitasnya 25 liter. Nggak berbeda dengan versi sebelumnya, tapi untuk membuat tampilan lebih menarik, ada motif-motifnya. Ini sama, mengular dari bagian sini, sirip bawah, sampai ke bagian belakang spakbornya. Termasuk untuk kapasitas tangki bahan bakarnya, meskipun sekarang sudah pakai embel-embel turbo, masih mengemas volume bahan bakar di 7,1 liter. Kita akan lihat ke bagian CVT, kali ini jadi salah satu ubahan paling vital yang ada di varian turbo ke atas, baik turbo standar, Tex-Max dan juga Tex-Max Ultimate. Nah, ini adalah racikan yang membuat performa turbo ada di varian NMAX ini. Sekarang sudah dikasih teknologi Yamaha Electric Continuous Variable Transmission. Jadi sekarang di dalam sini dia nggak menggunakan komponen roller.
tapi diganti dengan motor. Jadi sistemnya secara kelistrikan yang diatur secara penuh oleh TCU-nya ataupun Transmission Control Unit. Jadi memang ada dua sensor baik di sekunder dan primernya. Jadi memang secara penjelasan agak rumit. Jadi kita harus mencoba untuk merasakan performa terbaru dari NMAX ini karena dia dilengkapi dengan riding mode. Ini mengakomodasi fitur dan juga perubahan dari komponen CVT-nya yang sekarang mengadopsi teknologi YE-CVT. Jadi yang banyak fitur-fitur terbaru termasuk penyematan fitur navigasi Garmin. Ini hanya ada di varian TechMax dan juga TechMax yang Ultimate ya. Jadi varian turbo dan ke bawahnya belum tersemat. Ini adalah fungsi dari navigasi Garmin. Ini mirip dengan fitur yang ada di Yamaha X-Max. Jadi teman-teman bisa nyambungin dan langsung ada visual navigasi di bagian sini. Termasuk untuk menyambungkan ke komponen intercom ya. Teman-teman bisa untuk mengatur lagu ataupun semacamnya lewat fitur navigasi. Nah, teman-teman, fitur yang baru untuk mendukung performa adalah riding mode. Jadi ada dua pilihan. Pertama S mode, ini adalah sport mode. Lalu juga dengan T mode ataupun town mode. Jadi T mode ini difungsikan untuk kebutuhan di dalam kota. Lalu yang S mode untuk kebutuhan performa ataupun kebutuhan touring. Nah teman-teman, MID memang sangat lengkap informasinya, mulai dari ada average speed, average full, lalu juga ada instant full, trip timer, lalu juga ada coolant untuk memantau suhu radiator, voltase aki, dan juga balik lagi ke pengaturan awal. Nah untuk mengatur S mode-nya, jadi ada 3 pilihan. Teman-teman harus atur dan pencet tombol shift di bagian saklar sebelah kiri, dan dia akan langsung merubah. Ini biasanya nanti ada level 1, level 2, level 3. Semakin rendah, semakin berperforma motor ini, termasuk di bagian yang T mode. Jadi memang ada ubahan ataupun gimmick turbo performa lewat riding mode dan juga tombol shift di motor ini. Turbo tadi dia biasanya aktif di sekitar 6000 RPM tadi dari penjelasan Yamaha. Jadi ketika FVVA nyala juga turbonya akan menyala. Nah untuk mengatur seberapa karakter performanya, ini kita bisa atur tadi lewat riding mode-nya baik di S mode dan juga T mode. Dan untuk mengatur karakternya lagi lewat tombol shift. Ada level 1, level 2, dan level 3. Semakin besar levelnya, semakin kecil juga tahanan RPM yang ada pada motor ini. Jadi tinggal disesuaikan untuk kebutuhan baik dalam kota dan juga kebutuhan touring. Ini sangat berguna sekali ketika teman-teman lewatin tanjakan, lalu juga overtake kendaraan di depan, dan juga kebutuhan untuk stop and go. Jadi kita nggak bisa merasakan dan juga cukup penasaran ya bagaimana perbedaan fitur ini dibandingkan all new Yamaha NMAX sebelumnya. Kita akan rasakan nanti di video berbeda apa saja yang berubah dan berbeda dari generasi ketiga all new Yamaha NMAX dengan tawaran turbo ini. Oke, jadi selain ada fitur navigasi Garmin dengan TFT, lalu juga ada MID Multi Information Display untuk cluster meternya, dan sekarang ada perbedaan di kunci remote-nya. Sekarang menggunakan desain yang baru. Sekarang udah nggak menggunakan emboss, tapi sekarang sudah pakai emblem yang lebih berwarna seperti ini. Dan untuk fiturnya sudah nggak perlu lagi pakai power outlet karena sudah ada USB-C. Jadi tinggal langsung colok, nggak perlu adapter collector lagi. Nah untuk fitur-fiturnya tadi selain ada 2 ABS di bagian roda depan dan roda belakang, ada juga fitur traction control system untuk memberikan keamanan lebih ketika menggunakan motor ini, karena memang mengingat adanya perubahan performa pada Yamaha NMAX. Nah untuk menghemat bahan bakar, selain menggunakan riding mode yang town mode ataupun T mode, juga bisa mengaktifkan fitur start stop system di bagian saklar kanan. Kita akan lihat dan bahas performa mesin yang berubah pada all new Yamaha NMAX Turbo ini. Nah dari lembar spesifikasi, jadi memang untuk dimensi mesinnya masih sama, isi silindnya masih sama di 155 cc dengan tenaga 15,1 HP, dan sekarang torsinya naik sekitar 0,4 Nm atau sekarang di 14,2 Nm. Klaim output yang dikasih Yamaha, tapi tadi kata penjelasan Yamaha dia akan berubah ketika penggunaan turbo aktif. Teman-teman aktifkan fitur riding mode dan juga shift di masing-masing levelnya. Nah untuk dimensinya, panjang dan lebar ini sama dengan generasi sebelumnya, tapi untuk tinggi lebih tinggi sedikit, termasuk di ground clearance dan juga tinggi joknya yang lebih tinggi sedikit dibandingkan generasi sebelum versi terbaru ini. Dan di bagian cover ini juga berbeda teman-teman, sekarang tampil lebih premium ya dengan tekstur kulit jeruk seperti ini. Ini membuat nuansa berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, tapi memang spion dan velgnya masih abadi, masih menggunakan desain yang sama dengan model sebelumnya. Tapi kita acungin jempol lah untuk perubahan desain yang cukup niat dan cukup besar yang ada pada all new Yamaha NMAX generasi ketiga, baik di seluruh varian, baik Neo,
Turbo, Turbo Tech-Max, dan juga Tech-Max Ultimate. Kita akan lihat varian di bawahnya, yuk. Nah teman-teman, ada varian yang standarnya, Neo. Baik yang standar dan juga S version. Jadi memang tanpa teknologi YECVT ya, jadi masih menggunakan komponen roller. Tapi secara garis besar, desainnya masih sama, termasuk dengan gimmick-gimmick karbon, tapi tanpa teknologi ataupun emblem dan tawaran turbo seperti di varian Turbo, Tech-Max dan juga Tech-Max Ultimate. Nah, varian ini dijual dengan harga yang standar 32,7 juta, sementara yang varian S version dijual dengan harga 33,7 juta. Tapi fitur-fiturnya sebenarnya masih sama ya. Masih ada yang varian bawah pun masih ada keyless, lalu juga ada remote-nya dan juga ketambahan fitur peredam subtank di bagian belakangnya. Nah, varian ini ada beberapa pilihan warna, ada warna hitam, lalu juga warna putih, biru seperti ini, dan juga warna merah. Jadi memang tampilannya lebih cerah untuk mengikuti dengan selera pasar ya mungkin ya. Tapi yang paling harus digarisbawahi adalah fiturnya nggak dibedakan, hanya dibedakan di bagian teknologi YECVT dan turbonya saja, termasuk tanpa ada fitur Garmin navigasi seperti di varian Turbo Tech-Max ataupun Tech-Max yang Ultimate. Kita akan lihat varian paling tertingginya, varian yang dijual secara terbatas, Tech-Max Ultimate. Dan ini adalah varian tertinggi dari New NMAX Turbo Tech-Max Ultimate, yang perbedaannya ada di performa handling ya, karena sudah dikasih komponen performance damper. Ini kiblatnya dari penggunaan komponen di mobil. Dan ada juga perbedaan di komponen spakbor, cover spakbor di bagian sebelah kanannya. Secara garis besar sih masih sama, tapi ini dijual secara limited sekitar 300 unit atau berapa unit gitu. Ini dijual nggak reguler ya, jadi memang unitnya sangat terbatas. Nah, untuk varian ini menggunakan komponen tambahan, jadi ini unit yang berbeda, windshield-nya. Jadi ini dijual secara terpisah. Ini membuat tampilan dari X NMAX terbaru jadi makin kokoh, mirip dengan kakaknya Yamaha X-Max. Jadi memang dijual terpisah. Yang aslinya akan dapat komponen yang seperti di Turbo, Neo, dan juga Tech-Max. Nah teman-teman, tadi varian yang Tech-Max Ultimate dijual dengan harga Rp45.250.000. Jadi sudah up di atas 40 juta. So teman-teman, itu tadi pembahasan singkat dan juga first impression dengan keluarga ataupun generasi terbaru dari All New NMAX dengan tambahan turbo. Sampaikan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini CVT dan mesin terbaru dari NMAX.